Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Kakak percaya adik-adik sekolah minggu juga pasti sehat. Semuanya dipelihara Tuhan. Hingga hari ini kita bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah masing-masing ya. Baik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Dia dulu ya. Sikap tua yang baik. Kita akan nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Haleluya. Engkau menyertai kami, dan
dan patutlah kami mengucap syukur karena Allah senantiasa ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau beribadah. Kami mau bawa ke hadapan-Mu persembahan yang terbaik Tuhan, lewat puji-pujian kami. Dan Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Biar kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan semangat, dengan sukacita Tuhan. Karena Allah telah senantiasa memelihara dan memberkati kami. Dan inilah tanda bukti terima kasih kami kepadamu Tuhan. Dengan beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan ya. Semuanya goyang, gerakan tubuhnya. Kita mau sungguh-sungguh bersuka cita dalam Tuhan. Kita angkat pujian, big or small ya. Ikuti kakak ya. Haleluya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Lompat yang tinggi ya. Bagi kerajaannya. Bersama siapa? Yuk lompat. Haleluya. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Katakan bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Yuk, mana sa sa sanya nih? Sa sa sa, aku bisa, tak akan terputus asa. Bersama siapa? Lompat yang tinggi ya. Haleluya. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Yuk, bekerja. Berkarya bagi kerajaannya. Bersama siapa? Haleluya. Yuk lompat. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Tata bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, tak akan terputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa ya. Masih berdiri, kita mau angkat pujian kembali. Dia ciptakan bintang-bintang. Yuk. Haleluya. Bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan apa lagi? Haleluya. Bukan demikian. Demikian ku mengasihinya, karena dia berikan bagi siapa? Dan seluruhnya di Kalvari. Dia ciptakan bintang-bintang. Haleluya. Sungai yang mengalir. Dia ciptakan untuk ini. Dia ciptakan. Bukan demikian. Demikian ku mengasihinya, karena dia berikan amin bagiku dan seluruh dunia. Sekali lagi ya, dia ciptakan bintang-bintang. Haleluya. Sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi, dan dia ciptakan bumi. Bukan demikian ku mengasihinya, karena dia berikan anak bagi siapa? Seluruh
surga di Kalvari. Haleluya, puji Tuhan. Nama Tuhan sudah kita muliakan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Sikap doa yang baik ya. Kita mau nyanyikan pujian Semua Baik. Puji Tuhan, kita semua tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi, sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, hati kami ingin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sucikan, bersihkan hati kami, sehingga Tuhan Yesus kami menaruh perhatian penuh kepada firman-Mu Tuhan, dan hati kami ditaburi dengan benih-benih firman Allah. Kami mau firman itu bertumbuh Tuhan, berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak kecil yang memberikan makanannya kepada Tuhan Yesus. Kalian tahu bahwa roti ini dan ikan yang dibawa oleh anak kecil itu bisa memberi makan orang yang banyak sekali. Jumlah mereka kira-kira 5.000 laki-laki. Jika ditambah dengan wanita dan anak-anak, maka jumlahnya menjadi 8.000. Kita dengarkan ya. Ada seorang anak kecil membawa bungkusan makanan berjalan menuju ke pantai. Kamu tahu nggak dia mau ngapain ya ke pantai? Ternyata dari jauh dia berlari-lari hendak mendengar cerita tentang Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang baik hati, yang suka menyembuhkan orang sakit. Bahkan anak ini pernah mendengar bahwa Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Dan yang lebih menarik bagi dia, Yesus sangat pandai bercerita. Dan sekarang anak itu mendapat kesempatan untuk melihat dan mendengar sendiri. Makanya dia sangat semangat. Lalu ketika dia sampai di tempat Yesus sedang mengajar, dia melihat makin lama orang makin banyak yang datang. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sehat, ada juga yang sakit. Orang banyak ini datang untuk menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masih berada di atas perahu. Anak kecil ini cepat-cepat berlari sebab dia ingin mendapat tempat yang baik. Dia ingin terlihat oleh Tuhan Yesus. Nah, dia melihat dari jauh bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya turun dari perahu dan duduk dekat dia. Alangkah senangnya anak itu. Makin banyak orang berkumpul, makin ramai jadinya. Lalu Yesus mulai bercerita, banyak hal yang dikatakannya. Anak laki-laki itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia ingin mengerti semuanya. Yesus menceritakan bahwa Allah mengasihi semua orang. Juga bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi sahabat dan penolong semua orang. Indah sekali ceritanya. Yesus juga memperhatikan orang-orang sakit. Satu demi satu mereka dijamah dengan kasih sayang dan mereka disembuhkan. Suara Tuhan Yesus yang lemah lembut membuat anak laki-laki itu menikmati semuanya dengan penuh kesukaan. Nah, tidak terasa hari mulai malam. Perut anak itu mulai terasa lapar. Dia ingat. Tadi pagi sebelum berangkat, ibunya membekali dia dengan roti dan ikan. Itu adalah makanan yang amat disukainya. Anak itu mencari tempat untuk membuka bekal makanannya. Ketika dibuka, ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Sedapnya. Ketika mau dimakan, ia mendengar Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Ternyata yang lapar bukan cuma anak itu. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia juga merasa lapar. Murid-muridnya diberi perintah, "Beri mereka makan." Lalu murid Yesus menjawab, "Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan begitu banyak orang? Roti seharga 200 dinar gak cukup untuk mereka. Sekalipun hanya dipotong kecil-kecil. Jadi bukan aku saja ya yang lapar," pikir anak itu. Tiba-tiba seorang murid Yesus yang bernama Andreas berdiri di samping anak itu. Sambil menunjuk pada roti dan ikan anak itu, murid itu berkata, "Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 potong ikan." Dan anak itu mendengar bahwa Yesus menyuruh muridnya membawa bekalnya kepadanya. Lalu dilihat bagaimana Yesus menerima bekal anak itu. 5 roti dan 2 ikan di tangannya. Anak itu memberinya dengan sukacita. Yesus berdoa. Roti dan ikan itu lalu dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikannya kepada semua orang. Heran, sungguh heran anak itu. Ia sendiri turut makan.
orang-orang yang duduk di sekitarnya, bahkan orang-orang yang jauh duduknya, semua kebagian. Dan semua orang menjadi kenyang. Lebih heran lagi karena masih ada sisa roti dan ikan sebanyak 12 keranjang. Sungguh Yesus ini adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti anak kecil tersebut, maukah engkau memberikan kepada Yesus apa yang engkau punya? Tuhan Yesus, inilah yang aku punya, akan kuberikan kepadamu. Tuhan tidak minta bagian yang besar, Tuhan tidak minta bagian yang banyak. Tetapi Yesus mencari hati yang mau terbuka dan rela memberi kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, walaupun jumlahnya sangat sedikit, jika diberikan kepada Tuhan Yesus, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi kepada Tuhan Yesus adalah sikap yang baik, sama seperti anak kecil tadi. Hanya dengan bekal yang sedikit, 5 roti dan 2 ikan, namun bisa menjadi berkat. Nah, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa melipat gandakan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kalian mau berbagi? Apakah kalian rela memberi apa yang kalian punya, menaruhnya di tangan Yesus sehingga Yesus memberkatinya, dan apa yang kalian miliki itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Cerita kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Nanti semua dibaca ya Alkitabnya di rumah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana seorang anak kecil rela membagi makanan yang dia punya dan memberikannya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa makanan yang sedikit yang dimiliki oleh anak kecil itu diberkati oleh Tuhan Yesus dan memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Nah, kita semua mau seperti anak kecil itu, mau berbagi dan mau memberi apa yang kita punya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan berdoa dan kita mau nyanyi, Dia peliharaku. Semua ambil sikap doa yang baik. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong kami, meski di dalam masa kekurangan, meski kami tidak memiliki sesuatu yang berharga dan banyak Tuhan, tapi kami mau belajar berbagi, kami mau belajar memberi apa yang kami punya kepada Tuhan, sehingga Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Allah senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kami. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkat Allah menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Senantiasa Engkau jaga dan pelihara kehidupan mereka, supaya hati mereka Tuhan tetap berpaut kepada Tuhan. Mereka tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.